secure network with firewall, ya. Jadi mengamankan jaringan ini dengan menggunakan firewall. Nah, jadi firewall itu apa? Kalau diterjemahkan firewall itu ya kayak apa ya, dinding api ya, sok terjemahannya dinding api itu ya. Jadi terjemahannya ya firewall ya. Itu kalau istilah seperti itu diterjemahkan ya agak lucu ya gitu. Ya istilah ya wes firewall gitu aja ya. Ya. Network kalau dikerja ya jaringan ya, bukan jaringan kerja ya gitu. Nah, ya. Kemudian nanti ini di sini ya, jaringan mengamankan jaringan dengan firewall itu tadi ya. Nah, jadi nanti firewall itu apa sih? Nah ini firewall. Ya, ini. Jadi firewall itu dinding api ya, kalau diterjemahkan ya, dinding api. Nah, jadi firewall. Jadi di sini firewall itu ya bisa dikatakan tahan terhadap serangan ya, jaringan. Jadi menangkis ya di sini. Jadi aturan-aturan ada ditulis di dalam firewallnya ini. Jadi aturan-aturannya ada ditulis di dalam firewall. Jadi kalau misalkan kita mengkonfigurasi ataupun men-setting ya sebuah firewall, nah, ini konfigurasi ataupun firewallnya adalah hanya ada dua ya, allow ataupun deny, nah, hanya diizinkan atau ditolak gitu. Dan firewall ini adalah satu-satunya titik transit ya antara jaringan internal dan eksternal. Nah, itu. Jadi keluar masuknya, pintu gerbang lah, itulah istilahnya firewall itu pintu gerbang. Ya. Nah, dengan mengarahkan pintu gerbangnya ke sini, ya, maka kita akan dengan mudah ya, mengatur ya, lalu lintas data itu yang boleh masuk siapa, yang tidak boleh masuk siapa, ya, yang boleh masuk dengan keterbatasan apa siapa, itu bisa kita atur di sini ya, dengan firewall ini. Contohnya di sini ya, ini traffic dari eksternal ya, alamat eksternal ke web server ini diizinkan. Nah, kemudian traffic untuk FTP server ini diizinkan. Ya. Yang kedua ini traffic SMTP server ini diizinkan. Traffic internal IMAP server diizinkan. Ya. Kemudian yang ditolak misalkan ini, ya, semua yang masuk traffic ya dengan network alamat, ya, matching internal ini IP address-nya, ya. Kemudian semua internal traffic ya server dari eksternal alamat eksternal ini ditolak. Kemudian ICMP, ya, ICMP itu ping ya, ini ditolak. Tapi ini biasanya rata-rata udah umum kalau ICMP. Ya. Kemudian yang masuk ya MS ya Active Directory. Nah, ini dari sini bisa diatur semuanya ya, bisa diatur keluar masuknya seperti apa ya. Nah, jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall itu di sini ada paket filtering ya, ini stateless ya, firewall. Ini biasanya merupakan bagian dari firewall router yang mengizinkan atau menolak lalu lintas berdasarkan informasi di layer 3 dan layer 4. Jadi di sini di firewall di sini ini statusnya adalah ini. Dia mengizinkan atau menolak berdasarkan informasi dari layer 3 dan layer 4. Dan firewall ini sifatnya adalah firewall stateless ya, menggunakan pencarian tabel pijakan sederhana yang menyaring lalu lintas berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dari sini nanti apa yang akan disaring ya, gitu. Kriterianya apa ya, yang diizinkan itu apa, yang ditolak apa ya, itu. Jadi bisa dilihat ya dari situ. Nah, nanti
Kemudian yang kedua adalah stateful firewalls. Ini merupakan teknologi firewall yang paling berguna ya, paling umum digunakan misalnya. Ini paling umum digunakan. Jadi firewall yang jenis ini menyediakan filter paket ya, yang menggunakan informasi koneksi yang dipelihara dalam suatu tabel. Jadi di sini sudah ada tabelnya, biasanya menggunakan ACL, Access Control List ya. Jadi di sini penyaringan arsitektur firewall pada lapisan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi gateway atau proxy. Ya. Dia menerapkan istilahnya, kalau ini application gateway ini istilah umumnya adalah menggunakan proxy. Jadi informasi ini difilter ya pada layer 3, 4, 5, dan 7. Ya. Sebagian besar dikontrol dan penyaringan firewall dilakukan dalam perangkat lunak. Jadi ketika kliennya itu perlu mengakses server remote, dia harus terhubung ke proxy dulu. Dan ini kliennya, komputer klien ini harus mengatur proxy-nya. Diatur proxy-nya. Proxy-nya diatur dulu. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Connect gitu ya. Jadi harus diaturnya. Diatur untuk proxy-nya. Ya. Untuk proxy-nya harus diatur. Kemudian next generation firewall. Ini merupakan firewall stateful ya, yang masuk ini. Ya, dengan menyediakan blocking ya, instruksi yang terintegrasi. Jadi di sini menggunakan kontrol aplikasi, jalur peningkatan untuk memasukkan informasi yang ke depannya. Jadi teknik untuk mengatasi ancaman keamanan yang sudah dikembangkan, next generation firewall. Jadi, nah ini adalah jenis-jenis dari firewallnya itu. Kemudian manfaatnya firewall. Ya. Ini menyaring paket. Jadi firewall ini menerapkan izin sederhana atau menolak. Ya. Jadi kata kuncinya adalah di sini ada izin atau menolak. Satu set aturan. Ya. Jadi di setting aturan. Kemudian memiliki dampak yang rendah pada kinerja jaringan. Dampaknya rendah memang. Ya. Kemudian mudah diimplementasikan dan didukung oleh sebagian besar router. Nah, jadi mengimplementasikannya juga mudah. Memberikan tingkat keamanan awal pada lapisan jaringan. Jadi tingkat keamanan awal, jadi di awal istilahnya sebagai bumper lah istilahnya. Bumper depannya. Jadi kalau ada apa-apa dia yang menangkal dulu. Kemudian melakukan banyak tugas firewall ya, dengan biaya yang jauh lebih rendah. Jadi ya mengurangi biaya. Ya, ini biayanya lebih rendah. Ya. Manfaatnya. Kemudian batasannya. Ya, firewall ini juga memiliki batasan juga. Ya, ini. Mereka rentan terhadap spoofing IP. Jadi firewall ini rentan terhadap spoofing IP. Ya. Kemudian tidak memfilter paket yang terfragmentasi dengan andal. Jadi kalau ada paket yang terfragmentasi, ya, dia tidak akan bisa ya, mengenal. Kemudian menggunakan ACL yang kompleks, yang mungkin sulit untuk diterapkan dan dikelola. Ya. Jadi akses kontrolis yang kompleks ini juga di sini juga firewall juga sangat istilahnya susah ya menerapkannya. Gitu. Kemudian tidak dapat memfilter layanan tertentu secara dinamis. Jadi ada beberapa layanan yang dia tidak bisa difilter. Ya. Dan apa ini? Memiliki keanggotaan, tidak memiliki keanggotaan ya, warga negaraan. Ya, keanggotaan.
Nah ini beberapa manfaat ya, manfaat dan keterbatasannya dari rangkaian tadi tersebut ya. Ya, ini ya merupakan alat pertahanan utama filter paket yang kuat ya, ini manfaatnya. Meningkatkan kinerja melalui paket filter. Ini mempertahankan serangan dari spoofing dan DOS, log data yang lebih kaya. Jadi kita bisa melakukan log yang lebih banyak variasinya. Keterbatasannya dia tidak bisa memeriksa lapisan aplikasi, layar aplikasi. Kemudian pelacakannya terbatas, protokol stateless, ya. Sulit untuk bertahan melawan negosiasi yang dinamis dan tidak ada dukungan autentifikasi. Ya. Jadi firewall. Nah, kemudian di sini ya prakteknya ya di sini. Jadi desain firewall ini di interface mengizinkan ataupun menolak berdasarkan sumber dan tujuan. Kita bisa menggunakan desain seperti ini, private and public, DMZ atau zone based policy ya, ada 3 ini yang bisa kita setting ya. Secara arsitekturnya private and public ya, di sini private and public. Private and public ini jaringan publik atau jaringan luar ya. Ini tidak dipercaya, dan jaringan pribadi atau jaringan dalam yang dipercaya. Jadi private and public ya. Jadi dia istilahnya kalau private and public berarti ini jaringan publik ini tidak deny ya, jaringan publik itu ditolak, tapi dia hanya bisa mengakses hanya jaringan internal. Jadi misalkan seperti ini ya, contohnya ini VLAN private trusted ya, ini publik, jadi dia hanya bisa keluar saja HTTP, SMTP, DNS, tapi begitu dia ada yang mau masuk ke dalam tidak bisa ya. Jadi dia hanya bisa browsing, bisa cek email ya, DNS, SMTP ya, ke publik. Nah, ini setting yang ini, private and public ya. Jadi ini lebih aman ya. Jadi ke dalamnya no access. Kemudian yang kedua adalah delimited zone ya, atau DMZ ya. Ini desain ini merupakan desain firewall ya, di mana biasanya ada satu interface yang dalam yang terhubung ke jaringan pribadi ya. Jadi dia menggunakan satu interface DMZ yang dia bisa terhubung secara pribadi ya. Tapi harus ada server DMZ-nya ya. Jadi server DMZ-nya itu harus harus aktif ya di sini. Jadi dari sini jalur privat di sini ada, dia bisa mengakses ke server di sini melalui DMZ ya. Itu dengan mengkonfigurasi DMZ-nya. DMZ-nya dikonfigurasi di sini maka bisa. Ya. Jadi di sini apa yang bisa diizinkan ya. Jadi contohnya di sini ya, selected permitted ya. Dia bisa akses tapi terseleksi mana saja yang boleh. Kemudian dia ke sini di blok private tidak boleh. Ya. Gitu. Jadi jaringan publik tapi di sini dengan menggunakan DMZ. Kemudian yang ketiga ini adalah zone based policy ya. Zone based policy ini firewall kebijakan yang berbasis zona ya, menggunakan konsep zona untuk memberikan fleksibilitas tambahan. Jadi zona ini merupakan sekelompok satu atau lebih interface yang memiliki fungsi atau fitur yang serupa. Dan zona ini membantu menentukan di mana aturan atau kebijakan firewall itu diterapkan. Ya. Jadi dibuat zona. Misalkan di sini private LAN 1, private LAN 2, di sini ada DMZ, ya, Internet Public. Jadi diatur seperti ini. Jadi member of same zona. Jadi membernya dalam zona yang sama, harus memiliki member dalam zona yang sama gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga pertahanan yang berlapis. Nah, tapi ini di sini juga
Jadi pertahanan berlapis ini menggunakan sejenis firewall juga yang digabungkan. Jadi berbagai jenis firewall yang digabungkan. Dan dalam lapisan untuk menambah keamanan organisasi. Dan kebijakan ini dapat diterapkan antara lapisan dan luar dan lapisan dalam. Contohnya ini. Jadi di sini ada 4 lapisan. Ini network core intinya di sini. Tapi di sini ada network core security-nya satu. Ini perimeter security, communication security, endpoint security. Tapi di sini tentunya ada kelemahannya juga. Dengan seperti ini juga mungkin akan agak sedikit lebih lambat ya. Ibaratnya kalau kita jalan itu sampai di sini ditanya. Ya, prosesnya di sini, pertanyaan di sini kan tergantung. Ya. Di bagian nomor 1, ya, network core security ini melindungi dari perangkat lunak berbahaya dan anomali lalu lintas, ya, memberlakukan kebijakan jaringan dan memastikan kemampuan bertahan. Ya. Kemudian yang kedua adalah perimeter security ini mengamankan batas antar zona. Mengamankan batas antar zona. Kemudian yang ketiga, communication security memberikan jaminan informasi. Nah, endpoint security ini memberikan identitas dan kepatuhan kebijakan keamanan perangkat. Nah, jadi ini ada 4 lapisan, ya, bisa diterapkan juga. Nah, ini pertahanan berlapis ya. Jadi daftar dari tadi ya. Ini merupakan praktek yang terbaik untuk fungsi titik awal kebijakan keamanan dalam firewall. Jadi memang sangat bagus ya menerapkan seperti itu. Tapi yaitu posisikan firewall pada batas keamanan. Ya. Dan firewall ini merupakan bagian penting ya dari keamanan jaringan, tetapi tidak bijaksana ya untuk mengandalkan firewall untuk keamanan. Kemudian juga menolak semua lalu lintas secara default, ya. Kemudian hanya mengizinkan layanan yang diperlukan. Misalkan ini ditolak semua, tapi saya hanya boleh mengizinkan di sini hanya boleh mengizinkan port 80 misalkan. Berarti hanya bisa untuk browsing saja, ya. Yang lain tidak bisa. Kemudian memastikan bahwa akses fisik ke firewall juga dikendalikan, akses ke fisik juga dikendalikan. Ya. Pantau juga lognya ini perlu sangat dipantau. Ya. Kemudian praktekkan manajemen perubahan untuk perubahan konfigurasi firewall. Jadi pada saat kita melakukan konfigurasi firewall, maka kita harus diuji coba dulu. Ya. Berhasil enggak? Ya. Kemudian ingat bahwa firewall terutama melindungi dari serangan teknis yang berasal dari luar. Jadi firewall itu memang fungsinya memang mengatasi serangan dari luar. Ya. Nah ini adalah desain praketnya. Nanti Anda bisa mempraktekkan ya, di sini. Nanti ini saya praktekkan, saya demokan. Nanti Anda sebagai tugas nanti Anda bisa mempraktekkan ini juga. Identifikasi paket flow ya, di sini. Jadi pada aktivitas ini ya. Ini Anda akan mengamati aliran paket pada topologi LAN WAN ya, dan juga akan mengamati bagaimana jalur aliran paket dapat berubah ketika ada perubahan pada topologi jaringan. Nah, jadi topologinya ini, ya. Ini. Jadi untuk prakteknya nanti saya sediakan filenya untuk di. Nah, jadi di sini ada topologinya ini sebelah kanan ya. Kemudian prakteknya nanti ada yang di sebelah kirinya sini. Jadi objeknya part 1 ini memverifikasi koneksi. Kemudian yang kedua adalah remote LAN network topologi. Kemudian yang ketiga adalah WAN network topologi. Nah, skenarionya ada di sini sebetulnya. Ini skenarionya. Ya, ini skenarionya itu
Jadi skenarionya di situ ada menggunakan paket reset ya di situ. Jadi menggunakan paket reset untuk skenarionya. Coba ini saya copy, nah tidak bisa ya. Ya, jadi menggunakan paket reset di sini. Ya, ini. Ya, jadi kalau misalnya di sini skenario-nya adalah ini. Ya, paket reset ini mengizinkan desain dan memodifikasi ya sebagai simulasi network, topologi network ya. Ya. Jadi di dalam aktivitas ini ya. Ya. Kemudian di sini akan mencoba topologi yang sederhana, mengobservasi paket lalu lintas paket ya. Kemudian kita juga akan mengeksplorasi ya paket yang melewati network ya dengan simulasi mode paket reset ini. Dan kita juga bisa mengobservasi perubahan paketnya ini. Rangkumannya adalah ini. Jadi memverifikasi connectivity, remote LAN network dan WAN topologi. Yang pertama adalah di sini menggunakan paket reset ya, sudah terpasang. Nah, jadi kita di sini memverifikasi tujuannya. Ya, jadi nanti Anda hanya mempraktekkan ini saja sebetulnya. Ya, memverifikasi connectivity ya di sini. Nah, di sini kita diminta untuk membuka PC0 ya. PC0 yang mana nih? PC0. PC1. Nah, PC0 di sini ya. PC0 di sini. Nah, kita dibuka untuk membuka PC0, kemudian kita buka desktop ya, kemudian buka browsernya, ya, desktop, kemudian buka web browser, ya, buka web browser. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan URL-nya Cisco PAK ya. Jadi kita diminta untuk mengetikkan www.cisco.pka. Kemudian kita jalankan di sini, ya, go, ya. Ini di sini apa? Pastikan gunakan titik PKA domain, ya, ini, ya, dan bukan .com ya, ini, ya, ini. Dan kemudian pastikan successful. Di sini you can click fast forward untuk speed dari prosesnya. Fast forwardnya mana? Di sini fast forwardnya tidak ada. Nah, di sini muncul sudah ya. Ini tampilannya seperti ini. Ya. Jadi di sini sudah jalan, ya, sudah muncul. Jadi memverifikasi koneksi. Oh, berarti ini sudah jalan bisa, ya. Kemudian yang kedua adalah di sini remote LAN network topologi, ya, di sini. Jadi di sini untuk melakukan simulasi ya, ini. Modenya Shift+S ya, atau click show all atau non clear select event list filter. Nah, jadi di sini. Jadi kita diminta untuk melakukan ini untuk simulasinya. Kemudian di sini klik edit filter. Ini remote LAN network topologi ini berarti yang mana ini? Nah, ini ya. Ini simulasi paket reset, observer paket reset remote LAN. Ya, jadi di sini kita coba buka. Nah, ini remote jaringan LAN. Coba ini instruksinya kurang jelas ini. Nomor saya buka dulu. Ini nomor 2 ini part nomor 2
Ada yang paham enggak ini? Select simulasi mode. Simulasi mode dengan Shift plus S coba. Nah, ini simulasi panel mode ini ya. Simulasi panel mode di sini kemudian pilih show all. Coba di sini. Nah, ini saya geser gini ya. Nah, di sini simulasi mode ya. Simulasi panel ya. Nah, pilih show all. Ini reset simulasi show all atau non ya di sini. Kemudian setelah itu adalah edit filter. Ini edit filternya di mana? Ya. Kalau di sini tidak ada. Oh, ini edit filter atau ini show all ya. Show all sudah atau non. Nah, ini show all akan muncul seperti ini ya. Kemudian di sini pilih edit filter. Ya. Edit filter. Nah, pilih DNS. Nah, select DNS under IP verified dan HTTP ya, under MIS ya. Jadi disuruh tab ya ini. Select DNS kemudian sama HTTP ya. Ini HTTP. HTTP-nya tidak ada. Oh, di sini. Tapi di sini statusnya kecentang semua ya. Bentar. Ini soal. Nah, gini ya. Suruh matikan semua. Ya. Berarti di sini suruh pilih DNS. Nah, DNS kemudian HTTP ya di bawah MIS di sini. Ya. Di bawah MIS di sini ada HTTP. HTTP bukan HTTPS ya. Tapi sini HTTPS adanya. HTTP, HTTP ada enggak? Oh, HTTP ada ya. Ini ya. Kemudian setelah itu ini kita tutup. Ya, tutup, kemudian kita kembali lagi ke ini PC 01. Buka lagi ini ya. Buka apa namanya? Kita diminta untuk membuka alamat tadi yang sama ya. Kita buka lagi di sini alamatnya ya. Jadi alamatnya yang tadi kita buka lagi www.cisco.pka ya, ini. Jadi kita buka lagi di sini. Ya. Jalankan. Ya, ini. Ya. Ini. Nah, di sini prediksi paket resolve with PAK to IP address record ya. Ini. Dia akan terekam di sini. Nah, jadi di sini akan terekam di sini. Ya, ini masih lama ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuka ini dan prediksi the packet to resolve ini ke IP ya. Kemudian kita lihat di sini capture and forward. Nah, ini capture and forward. Ya, mungkin ini di sini di bagian apa namanya? Ini capture and forward until the web display ya. Jadi sampai dengan tampil ya di sini ya. Kemudian nanti setelah itu PC 01 akan menampilkan paket ya. Klik view previous event. Nah, nanti bisa juga klik itu. Ya. Ini. Ya. Ini juga ada nanti last event, ini nanti ada previous event. Ya. Nah, jalankan. Nah, ini. Prosesnya seperti ini jalan. Ya. Ini yang lewat sini ke sini ya. Kemudian paketnya lewat lagi ke sini ya. Nah, jadi di sini direkam
lewati mana paketnya ini. Ya. Ini ke sini, buka sini, kemudian ke sini, ya. Nah, dia alamatnya di mana? Cisco.pka itu di mana? Ya, ini. Nah. Nah, sudah sampai di sini, ya. Jadi tampilan sini, kemudian jalan balik lagi masuk, ya. Ini. Di sini masih belum muncul, ya. Nah, masih belum muncul, ya. Karena di sini prosesnya juga masih jalan. Sampai nanti di sini kembali lagi ke sini diterima di PC 0, ya. Itu. Nah, prosesnya seperti ini, ya. Nah, cuman ini lama, ya. Jadi di sini kita melihat merekam yang tadi HTTP, ya. Jadi paketnya masuk, nah, kembali lagi ke PC 0, ya. Nah, sampai berhasil. Oke, sukses, ya. Ya. Kemudian di sini sukses diproses, ya. Nah, selesai. Ya, ini. Jadi di sini yang dilihat adalah DNS dan HTTP-nya. Ya. Nah, agak lama ini, ya, prosesnya. Nah, jadi mengamati ini, ya, mengamati prosesnya ini. Ya. Jadi untuk melihat, klik previous event, ya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat, nah, ini lewat jalur lain lagi nih. Nah, ini ke server PAK-nya di sini. Ya. Jadi ke server PAK-nya. Ya. Kalau tadi di sini web PAK-nya. Nah, ini server PAK-nya. Ini belum memunculkan, ya. Kita amati lagi. Dia membawa paketnya dari sana, servernya. Kemudian dia kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke PC 0, ya. Ini. Masuk ke PC 0. Coba. Nah, baru muncul, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ini. Jadi prosesnya di sini lalu lintasnya itu, kemudian di sini ada buffering, ya. Ini paket reset. Oke, ini paket resetnya not responding, ya. Tidak lama ini. Ini mungkin yang ini saya tutupi dulu aja ini. Ini saya tutup dulu aja semua. Ya, saya tutup semua karena tadi ada beberapa project saya ini juga saya tutup. Nah, ini masih not responding, ya. Bentar, tunggu sebentar. Ini mestinya nanti menampilkan sesuatu, ya, di sini. Nah, ya, jadi di sini sudah muncul. Kemudian kita diminta untuk klik view previous event. Nah, view previous event. Nah, di sini kita lihat. Jadi prosesnya ada di sini nanti, ya, langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya di sini kita klik previous event, ya ini. Nah, jadi kita bisa lihat paketnya, jalannya di mana, ya, keluar. Nah, ya. Jadi IP address-nya terekam di sini, ya. Jadi direkam.
Kemudian kita bisa juga menggunakan mode real time. Nah, kita bisa gunakan di sini shift R ya, shift R. Nah, ini. Jadi menggunakan ini real time ya, menggunakan mode yang real time. Ya. Ini menggunakan mode real time, ini bisa juga ya. Ini. Jadi di klik kanan panel ya, ini antara switch 0 dan switch 1 ya. Jadi dia akan ada switch 0 dan switch 1. Jadi switch 0 yang mana? Switch 0. Nah, ini switch 0 ya. Kemudian ini ada switch 1. Nah, di sini. Ya, ada switch 0 dan switch 1 ya. Dan kita bisa mempercepat ya di sini. Switch to real time-nya mode ini, kemudian klik klik X ya di sini. Ya. Di icon panelnya tadi suruh nutup ya. Kemudian setelah itu masuk ke delete tool ya, ini kita hapus di sini ya, kita hapus ya, untuk menghapus link yang ada antara koneksi 0 dan 1 ya. Kemudian setelah 30 menit di sini kita coba prosesnya. Nah, ya. Kita kembali lagi ke tadi panelnya tadi, shift S di sini ya. Di sini simulasinya, kemudian kita buka browser lagi, buka tablet yang 0 sekarang. Kita buka tablet 0-nya mana? Nah, ini tablet 0 ya. Nah, kita buka tablet 0 ini. Kemudian nanti di sini di tablet 0 di bagian navigasi ya. Di bagian navigasi berarti di desktop ya di sini. Ini kita buka lagi browser ya. Ya. Kemudian buka web ini ya. Browser ya, kemudian jalankan tadi lagi sama www.cisco.pka ya. Kemudian kita jalankan, dia akan merekod juga ya prosesnya. Jadi prosesnya dia akan direkod juga di sini. Kita jalankan ya. Nah, dia akan merekod juga. Jadi sini jalan, dia tidak connect. Oh, ini baru jalan ya. Jadi dia proses jalan. Jadi lewatnya dari kemana saja. Ini lewat wireless, radio, kemudian ke sini ya. Ini kemudian dia lewat jalur yang di sini. Nah, ya. Nah, dia dapat DNS-nya di sini, prosesnya kembali lagi, balik sini, ya. Ya, agak lama memang ini prosesnya. Ya. Jadi proses ke sini, kemudian ke sini. Nah, dengan mengetahui prosesnya seperti ini, kita tahu cara kerjanya. Oh, berarti ini lewatnya. Baru kembali sini, baru dia nanti baru ngakses ke web server Cisco PKA-nya. Jadi server Cisco PKA-nya ada di sini. Prosesnya sama seperti yang tadi yang menggunakan komputer. Ya, tinggal dia mati di situ.
Ya, ini proses sama seperti tadi. Ini kembali sampai ke sini web. Kemudian nanti di situ setelah muncul baru nanti di sini tabletnya akan muncul. Ini selama belum sampai ke proses itu ya di sini masih kosong. Ya. Nanti kalau dia sudah dapat di sini ya mencapai ke sini kembali lagi. Ya. Nah sampai sini belum muncul. Nah ini baru setelah O dapat dikembalikan. Ya, dikembalikan ke asal tujuannya yang meminta tadi apa namanya alamat itu ya itu. Kita tunggu ya. Nah ini sampai sini baru muncul ya di sini. Itu tadi cara memverifikasi ya. Nah, kemudian ini di sini buffering, jadi disimpan. Kemudian kita bisa melihat ya isinya tadi. Nah ini masih buffering ya, masih merekam ini. Jadi ini direkam semua. Coba ini saya carikan yang lebih ini. Kemudian kita bisa buka ke previous eventnya. Di sini kita pelajari lalu lintasnya kemana. Nah, ini masuk. Nah, ya. Jadi prosesnya seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga, ini adalah One Network Topology. Jadi kita buka ke PC0 ke website ya. Ini mensimulasikan mode open browser di PC0 dengan menggunakan paket reset ini ya. Dan dia akan dan IP address, record dan prediksi. Ini sama seperti tadi ya. Dan di sini capture forward sampai dengan web muncul ya. Di PC0 ya, dengan mengklik ini tadi. Klik previous version di sini. Jadi setelah IP address-nya di-resolve, nah dengan ini path di HTTP, paket ini akan ditampilkan dalam web. Ya. Ini. Dan ini simulasinya bisa juga menggunakan simulasi real time ya, menggunakan Shift R ya. Ini. Kemudian bisa masuk ke sini. Ya. Kemudian untuk yang tablet 0 juga sama ya, bisa dilakukan di hal yang sama. Ya. Kemudian yang kedua di sini adalah dari PC 1 desktop kita diminta untuk reset ke web PAK. Jadi kalau misalnya dari sini dari PC 1 kalau ini, nah ini PC 1 di sini kita diminta untuk reset. Nah, jadi kita diminta untuk reset www.cisco.pka. Nah, jadi kita diminta ini. Ya. Munculnya apa di sini nanti? Ya. Ya. Jadi diminta untuk melakukan reset. Ya. Ya. Belum muncul ya. Kalau simulasinya kita jalankan, ya.
Mana ini? Tidak mau ya. Dari sini ke Cisco PAK, PKA ya. Munculnya apa ini? Ya. Nah, kemudian nanti tugasnya adalah di sini ya. Ya, trace nomor 1 berapa, munculnya apa ini? Boleh di sini nanti muncul ini sih hasilnya. Ya, show IP interface-nya. Jadi di sini ini benar ya di PC ya. PC 1, kemudian masuk ke Chrome, kemudian masukkan alamat ini trace. Oh, web, sorry. Ini bukan. Ini saya salah tulisnya. Cisco ya. Ctrl C, tracert dot web dot pka. Nah, oh salah. Bukan dot ya. Salah ketik. Nah, tadi saya maksudnya cisco.pka. Ini web. Ya. Web.pka. Tidak mau. Mungkin ini di sini kita suruh ini dulu. Shift R. Ini event lognya, export log. Ya, nanti bisa dilihat di sini ya. Ini default. Ya. Jadi prosesnya di sini. Ini masih jalan sih tadi ya. Jadi saya jalankan berulang-ulang. Ya. Ini. Coba shift S ya. Shift R. Nah, kita stop aja. Kemudian kita buka yang tadi. Di sini kita masuk ke Chrome. Nah, reset ya. Reset web.pak. Harus lengkap ya. www. Nah, muncul ya. Jadi dia prosesnya muncul seperti ini kalau kita lihat. Jadi di sini nanti tinggal dimasukkan di sini. Nah, halamannya berapa, dia lewatnya mana. Nah, IP-nya 29062. Nah, ya. Kemudian dari simulasi di sini dari PC 1 ini juga diminta untuk membuka web PKA ya, dari PC 1. Kalau ini kan tadi dari PC ini ya, dari PC 1 diminta untuk buka webnya juga. Browser, kemudian kita buka www.web.pka ya, ini ya buka ya. Ini kalau kita mau capture ya di sini kita pakai mode capture-nya shift shift S ya. Nah, ini sorry di sini shift S. Nah, ini kemudian kita rekam ya tadi. Nah, ini kita rekam. Tapi di sini prosesnya cepat ya di sini. Nah, ini. Nah, ini. Kalau kita lihat show previewsnya, ya, mestinya ini jalannya ini. Kita enter, go, kemudian kita jalankan. Ya ini kan terlalu cepat ya di sini. PC 1 ngakses ke sana cepat. Jadi di sini reset ya simulasinya, resultnya bagaimana. Jadi kalau dari sini ke sini itu cepat. Tapi kalau dari sini nih, ya. Jadi dia menampilkannya. Nah, kalau ini saya stop dulu, ya. Kemudian saya jalan lagi. Ya.
Jadi larinya ke sini, ke web sini. Ya. Coba saya clear event, kita capture lagi. Ya. Itu, nah ini baru proses. Nah, dari sini nanti saya jalan sana. Ini saya jalankan, saya capture, nah prosesnya. Ya. Tapi ini agak ya, sehingga nanti prosesnya sama sih sebetulnya di sini. Ya. Ini kan prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, dia di sini, kemudian ke sini, kemudian dia lari ke web PKA ya ini. Nah, karena apa? Dia akses DNS-nya di sini, DNS di sini, kemudian dia ke sini. Nah, di sini ada menggunakan apa namanya spanning tree ya. Tapi ini tetap kembali dulu ya. Ya. Nah, kembali dulu melaporkan DNS-nya ini gitu ya. Ke sini. Ya, kalau saya kecilkan tidak bisa. Layarnya kekecilan ya. Nanti prosesnya di sini. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi dia melewati jalur yang sama yang pada saat berangkat dan pulangnya dia melalui jalur yang sama. Ya. Nah, dan ini buffering ya tadi. Oke, ini masih melakukan perekaman ya. Kemudian nanti kita bisa lihat ya, prosesnya. Kita kembalikan nah ini ya. Itu. Ya, prosesnya seperti itu. Sistem listnya ini kita bisa lihat. Sebenarnya di sini kita tinggal buka ini ya. Kemudian kalau dari sini, kalau kita mau lihat, di sini juga bisa. Ya. Paketnya dari sini kemana gitu ya, destination IP-nya kemana, pakainya apa gitu. Ya, select. Misalnya kita menggunakan HTTP, destination IP-nya berapa, address-nya berapa, jalankan, nanti di sini bisa juga jalan. Ya. Atau kalau mau menggunakan ini ya bisa. Ini ke sini. Ya, tes. Tapi di sini gagal karena dia di sini CMP dimatikan, tapi di sini hanya bisa proses ini tadi. Apa namanya? Hanya proses yang direkam adalah DNS dan HTTP-nya saja. Ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, ini tidak akan saya simpan ya. Ya. Nanti Anda bisa coba sendiri untuk mensimulasikan ini ya, prosesnya bagaimana, dia jalurnya lewatnya mana ya. Jadi di sini menggunakan firewall ya, keamanan firewall, jadi dia harus lewat kemana, walaupun ini dia sudah beda area ya, tapi dia rutenya akan seperti itu ya. Ini tidak akan saya simpan tadi prosesnya supaya Anda nanti kalau mau nyoba-nyoba
bisa sendiri. Dan kalau bisa ya jangan disimpan ya, supaya Anda masih bisa terus nyoba-nyobain. Nah ini aktivitasnya ini ya, prakteknya itu. Sebetulnya saya masih nyari ya untuk proses clue-nya ya. Ini cuman ini belum ketemu filenya ya. Karena ini filenya belum ketemu. Ya. Ini bukan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya.